Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanti Santi dari NIM 1903020029 dari MSPA 2019. Saya dari kelompok 2 Ikhtiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gurat sisi, sisik, dan morfometrik ikan sarden. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ikan sarden terlebih dahulu. Ikan merupakan hewan vertebrata akuatik yang bernapas dengan insang dan memiliki alat gerak berupa sirip. Ikan merupakan hewan yang memiliki tulang belakang yang sejati ataupun tulang belakang yang rawan. Kemudian ikan sarden merupakan salah satu ikan laut, yaitu ikan pelagis kecil yang hidup di kedalaman 0-50 meter. Ikan ini tersebar di seluruh perairan Indonesia sampai dengan Papua Nugini. Ikan ini mampu mengubah suhu tubuhnya melalui darah sehingga dapat menyelam hingga kedalaman 50 meter. Ikan ini merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis penting karena banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Ikan ini termasuk anadromus. Ketika ingin berkembang biak ataupun ingin memijah, mereka akan pindah ke perairan tawar. Ikan ini pada dasarnya ketika siang hari banyak ditemukan di dasar permukaan air, sehingga ketika malam hari ikan ini banyak ditemukan di sekitar permukaan perairan. Morfologi dari ikan sarden adalah ikan ini memiliki tubuh yang panjang membulat dengan warna biru kehijauan di punggungnya dengan titik-titik, kemudian memiliki warna perut yang putih dan keperakan dengan tipe sirip bercagak dengan warna sirip kuning kecoklatan. Ikan ini memiliki linea literalis dari belakang operkulum hingga ke pangkal ekor. Umumnya, ikan ini memiliki panjang hingga 23 cm. Namun, kebanyakan ditemukan ikan ini memiliki panjang 15 sampai dengan 18 cm. Sarden memiliki linea literalis yang memanjang dari belakang operkulum hingga ke pangkal ekor, yaitu lengkap dan sempurna. Linea lateralis atau gurat sisi merupakan suatu garis yang dibentuk oleh pori yang terdapat pada ikan yang memiliki sisi ataupun yang tidak. Jadi linea lateralis ini memiliki fungsi untuk mendeteksi tekanan, getaran, ataupun suhu yang berada di perairan. Praktikum yang telah dilakukan, morfometrik ikan sarden yaitu panjang total 19 cm, panjang baku 17 cm, panjang kepala 3,8 cm, lebar mata 1 cm, badan 2,2 cm, panjang kudu 1,6 cm, serta panjang hidung 2 cm. Orbital 1,2 cm, panjang ruang antar interorbital yaitu 1 cm. Sirip perut 2,5 cm, panjang sirip dada 2,5 cm, panjang jari-jari keras sirip punggung 2 cm, dan panjang jari-jari keras sirip anus atau sirip dubur 1,5 cm. Morfometrik merupakan suatu studi yang mempelajari mengenai perubahan bentuk dari tubuh organisme tersebut meliputi pengukuran panjang dan analisis kerangka dari organisme tersebut. Perkenalkan, nama saya Karen Novian Christine Zebua, NIM 1903020049. Saya akan membahas tentang pencernaan pada ikan sarden atau Sardinella lemuru. Jadi, sebelum itu kita harus tahu apa itu definisi pencernaan. Pencernaannya itu sebuah proses penyederhanaan makanan dengan melalui mekanisme fisik dan kimiawi hingga menjadi bahan makanan yang mudah diserap dan disebarkan secara menyeluruh di dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan ini terdiri dari organ-organ pencernaan yang berperan dalam penyerapan makanan, mekanismenya, pasokan bahan-bahan kimia, serta pengeluaran residu-residu makanan yang tidak dapat tercerna di dalam tubuh.
Dalam sistem pencernaan ikan terdapat alat-alat pencernaan. Jadi alat pencernaan ikan pada umumnya yaitu terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan pada ikan terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, dan berakhir di anus. Lalu bagaimana itu proses pencernaan pada ikan? Jadi proses pencernaan pada ikan dimulai dari mulut dan rongga mulut. Kemudian digiling kecil-kecil oleh gigi di dalam mulut. Lalu disalurkan melalui faring dan esofagus. Lalu di dalam lambung dan usus halus diubah menjadi asam-asam amino, monosakarida, gliserida, dan unsur-unsur dasar lainnya. Kemudian terjadi pencernaan di usus besar. Di usus besar, sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan diubah menjadi setengah padat atau terjadi absorpsi air yang mengubahnya menjadi feses. Kemudian feses ini dikeluarkan melalui anus. Kelenjar pencernaan pada ikan berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang berguna untuk membantu proses penghancuran makanan. Jadi kelenjar pencernaan ini terdiri dari hati, kantung empedu, dan pankreas ikan. Jadi berbicara tentang ikan sarden ini, ikan sarden sendiri merupakan famili Cupidae atau ikan pemakan plankton dan merupakan filter feeder atau ikan yang memperoleh makanannya dengan cara menyaring makanan di air. Jadi ikan lemuru ini atau sarden memakan makhluk hidup yang tersuspensi di air dengan melewatkan air ke struktur penyaringnya atau tapis insang dengan makanan utama berupa copepoda yang adalah salah satu zooplankton. Jadi dari hasil identifikasi yang telah dilakukan pada saat praktikum, terdapat hasil bahwa organ pencernaan ikan sarden yaitu ada mulut, rongga mulut, lambung, usus, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan pada ikan sarden yaitu terdapat hati, empedu, dan pankreas. Kemudian bentuk gigi yang terdapat di mulut ikan sarden yaitu adalah filiform. Dan ikan sarden merupakan ikan omnivora atau ikan yang memakan baik itu tumbuhan maupun hewan. Karena ikan sarden memakan plankton, baik itu fitoplankton maupun copepoda atau zooplankton. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rel Kristi Panggabean, NIM 1903020017. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirip dan jari-jari sirip pada ikan sarden dengan nama latin Sardinella lemuru. Ikan sarden merupakan ikan pelagis kecil yang mempunyai tanda-tanda umum seperti tubuh memanjang dengan warna kuning keemasan pada garis tubuhnya. Tubuhnya memiliki bentuk kecil dan juga langsing dengan warna biru kehijauan pada bagian dorsal dan warna keperakan pada bagian ventral. Kepalanya yang lebih pendek dilengkapi dengan gill raker atau tapis insang yang berfungsi untuk menyaring plankton karena makanan utama dari ikan sarden ini ialah plankton. Ikan sarden memiliki sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor. Yang mana rumus sirip punggungnya 16-18, sirip dubur 13-16, sirip dada 15-16, sirip perut 5-7. Sirip punggung lebih dekat ke ekor daripada ke ujung. Permulaan sirip dengan perut berada di belakang pertengahan sirip punggung. Bagian sirip dorsal dilengkapi jari-jari lunak dan juga sirip anal dilengkapi jari-jari lunak. Dari hasil identifikasi yang pernah dilakukan, sirip punggung dari ikan sarden ini memiliki sirip punggung yang sempurna, jumlah sirip punggungnya 1, letak sirip punggung di belakang kepala, permulaan sirip punggung di depan sirip perut, hubungan sirip punggung dengan sirip ekor terpisah dengan sirip ekor. Yang kedua ada sirip dada, posisi dasar sirip dada vertikal, posisi sirip dada di daerah ventral. Yang ketiga ada sirip perut,
posisi sirip perut dibanding dengan sirip dada torsiks. Yang keempat ada sirip anus. Hubungan sirip anus dengan sirip ekor. Bagian pangkal sirip anus diliputi sisi. Kondisi sirip anus tidak diliputi sisi. Yang kelima ada sirip ekor. Bentuk sirip ekor bercagak. Dari identifikasi yang dilakukan, panjang dari tubuh ikan ini 15 cm, tingginya 4 cm, beratnya 40 gram. Untuk rumus perhitungan sirip, D4 Romawi 8, V6, P8, A8, C11. Perkenalkan, nama saya Terhanika Stongkir, NIM 1903020227. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mulut dan sumur pada ikan sarden, ataupun dengan bahasa Latin Sardinia lemuru. Namun sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang apa itu mulut, apa itu sumur pada ikan. Nah, mulut pada ikan terbagi atas 4 posisi. Yang pertama itu terminal, yang kedua subterminal, yang ketiga superior, yang keempat adalah inferior. Sedangkan sumur pada ikan adalah alat peraba yang biasanya terdapat di sekitar mulut, namun tidak semua jenis ikan memiliki sumur. Salah satu contohnya adalah ikan sarden sendiri. Ikan sarden tidak memiliki sumur. Nah, kita lanjut. Ikan sarden ataupun Sardinia lemuru adalah salah satu ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ikan sarden biasanya hidup secara bergerombol di dasar perairan. Ikan sarden pada umumnya bersifat karnivora dan omnivora. Kita masuk ke identifikasi bentuk mulut dan sumur. Bentuk mulut pada ikan sarden adalah non-protektil, yang artinya bentuk mulut yang tidak dapat disembulkan ke depan. Ukuran mulut pada ikan sarden ataupun Sardinia lemuru biasanya berukuran sedang. Adapun posisi sudut mulut dengan bola mata adalah 1 garis lurus dengan garis bola mata. Ikan sarden memiliki bentuk bibir yang tebal serta bibir atas yang tidak bergerigi. Perkenalkan, nama saya Ratapan Benol Nahya, NIM 19030279. Di sini saya akan menjelaskan tentang integumen pada ikan sarden. Jadi pertama-tama dulu kita harus mengetahui dulu apa tentang integumen. Jadi integumen itu berasal dari bahasa Latin intergum, yang berarti penutup. Integumen adalah suatu sistem yang sangat bervariasi sehingga terdapat sejumlah organ maupun struktur tertentu dengan fungsi yang beragam. Sistem integumen pada ikan mempunyai beberapa fungsi antara lain yaitu proteksi terhadap gangguan mekanis, fisis, organis, ataupun adaptasi diri terhadap berbagai macam faktor yang mempengaruhi kehidupannya. Sistem integumen bisa dianggap terdiri dari kulit utama dan derivat-derivatnya. Ada beberapa bagian dalam kulit yang berfungsi sebagai alat untuk menyerang maupun mempertahankan diri seperti sumber cahaya, kelenjar racun, sumber pewarnaan, dan kelenjar mucus atau lendir yang menyebabkan tubuhnya licin dan berbau khas. Kulit ikan disusun oleh 2 lapisan yaitu epidermis dan dermis. Lapisan terluar adalah epidermis yang menutupi tubuh ikan. Lapisan epidermis dibatasi oleh dermis yang merupakan lapisan di dalamnya. Epidermis dan dermis mengandung beberapa organ reseptor, alat keseimbangan, kelenjar ekskresi, kelenjar pertahanan, dan kelenjar minyak yang khusus setiap spesiesnya. Derivat integumen adalah sebuah struktur yang secara embryogenetik bersumber dari salah satu atau
kedua susunan kulit utama. Struktur ini bisa berbentuk struktur lunak seperti kelenjar ekskresi, tetapi bisa juga berbentuk struktur keras. Terdapat dua tipe pokok sisik, yaitu stenoid dan sikloid. Sisik stenoid memiliki spekular yang kaku pada bagian posteriornya. Sebaliknya tidak ada pada sisik sikloid. Ikan sarden atau Sardinella lemuru memiliki tipe sisik sikloid. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ham, yaitu warna sirip, ekor kehitaman, dan demikian juga panjang ujung muncungnya, dan memiliki tipe sisik sikloid. Ikan sarden memiliki bentuk badan yang memanjang dan sedikit menipis atau memipih di bagian perut. Saya Ratapan Benunahya, dan sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang rangka. Rangka visceral adalah tulang yang menyokong insang dan mengelilingi pharynx. Terdiri dari 7 tulang lengkung insang. 2 lengkung insang pertama merupakan bagian dari tulang-tulang tengkorak, dan 5 lainnya berfungsi sebagai penyokong insang. Rangka appendicular. Rangka appendicular adalah tulang-tulang penyokong dan perangkap sirip. Pada ikan terdapat beberapa macam sirip. Sirip tunggal yang terdiri dari sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur. Sirip berpasangan yang terdiri dari sirip perut, sirip dada. Ada 3 macam bentuk ekor ikan. 1. Proterocercal atau bisa disebut juga dengan dipicercal. Pros ruas vertebra menyokong sirip ekor tanpa mengalami perubahan bentuk. Sirip ekor simetris dan dimiliki oleh ikan kelas Cephalaspidopy. Yang kedua, heterocercal. Bentuk ekor tidak simetris. Tipe ini terdapat pada kelas Chondrichthyes dan ikan bertulang sejati tingkat rendah. Yang ketiga, homocercal atau bentuk ekor simetris. Nama saya Heri, NIM 19020365. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan bentuk tubuh ikan sarden atau Sardinella lemuru. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ichtyologi. Ichtyologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan ikan, baik ikan air tawar maupun air laut. Ichtyologi berasal dari kata ichthyes yang berarti ikan dan logos yang berarti ilmu. Jadi kalau digabungin, ichtyologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ikan. Saya akan menjelaskan tentang sistem rangka pada ikan. Jadi sistem rangka yaitu bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Jadi fungsi rangka ini ada 4, yaitu 1 sebagai penegak tubuh, 2 sebagai penunjang atau penyokong organ-organ tubuh, 3 sebagai pelindung organ-organ tubuh, dan sebagai tempat pembentukan butir darah merah. Jadi tulang terdapat 2 jenis, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Tulang sejati biasanya dimiliki oleh ikan-ikan pada subkelas Elasmobranchi, sedangkan tulang sejati dimiliki oleh ikan-ikan yang berada pada subkelas Osteichthyes seperti sarden. Tulang Osteichthyes awalnya terbentuk dari tulang rawan, kemudian materinya menjadi tulang sejati dalam bentuk khusus melalui proses yang dinamakan osifikasi. Rangka ikan sendiri dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu rangka aksial yang terdiri dari tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Kemudian ada rangka visceral yang terdiri dari seluruh lengkung insang dan derivat-derivatnya. Kemudian ada yang namanya rangka appendikular
yang terdiri dari sirip dan pelekatnya. Rangka aksial terdiri dari tengkorak. Perkembangan embrionik tengkorak ikan berasal dari 3 sumber, yaitu chondrocranium atau neurocranium, yaitu pembungkus otak yang pada mulanya berasal dari tulang rawan yang diganti menjadi tulang sejati. Kemudian yang kedua ada dermocranium, yaitu tulang tengkorak yang asalnya dibuat dari sisik yang berfusi dalam dermis, kemudian bersatu dengan chondrocranium sebagai bahan dari tengkorak. Dan yang terakhir yaitu ada splanocranium, yaitu tulang tengkorak yang berasal dari rangka visceral dan kebanyakan kelak menjadi tulang pipi pada tengkorak. Kemudian selain tulang tengkorak ada tulang punggung dan tulang rusuk. Tulang punggung berkembang dari sklerotom yang terdapat di sekeliling notochorda dan batang syaraf. Tiap-tiap pasang sklerotom berkembang menjadi 4 pasang rawan yang disebut arculia. Basi dorsal atau arculia yang terletak di atas notochorda yang di depan akan berkembang menjadi cucuk neural dan basi ventral atau arculia yang terdapat di bawah notochorda yang di bawah akan berkembang menjadi cucuk hymal. Jadi tulang punggung ini terdapat 2 macam berdasarkan bentuk pembentuknya, yaitu monospondili dan diplospondili. Kemudian tulang punggung ini berbeda dengan tulang punggung di badan dan tulang punggung di ekor. Tiap-tiap ruas di badan dilengkapi oleh sepasang rusuk kiri dan kanan. Namun pada ekor, tiap ruasnya di bagian bawah hanya terdapat 1 cucuk hymal dan di atas terdapat cucuk yang dinamakan cucuk neural. Nama saya M. Hoyovandi, NIM 1903-02033, ingin menjelaskan tentang alat bantu yang dimiliki ikan sarden, yaitu gelembung renang. Jadi sistem alat bantu yang dimiliki sarden adalah gelembung renang, merupakan organ internal yang dipenuhi dengan gas yang berfungsi memberi kemampuan ikan untuk mengendalikan daya apung, sehingga mampu menghemat energi untuk berenang.